Pemuda itu hanya asal melempar segumpal remah mie instan. Tak disangka langsung membuat pintu anti peluru mobil van berlubang 5 dan bungkus bumbu yang juga dilemparnya dengan santai. Bisa langsung membunuh. Langsung membunuh pengawal terbaik dalam sekejap, bahkan garpu mie instan di tangannya sebanding dengan senjata dewa. Mampu menahan tongkat pemukul anjing seberat 150 kg. Ternyata, keluarga pemuda itu semuanya adalah kultivator yang datang dari dunia kultivasi. Pemuda itu bahkan di usianya yang masih muda sudah mencapai puncak transformasi dewa hari itu. Negara naga mengetahui bahwa negara musuh ternyata telah meluncurkan 3.000 rudal nuklir. Sementara itu, Direktur Pertahanan Udara melaporkan dengan rasa bersalah. Menghadapi rudal sebanyak itu, dengan kemampuan mereka, mustahil untuk dicegat. Namun, sebagai wali kota Qianhai yang menjadi target serangan, ia sama sekali tidak panik. Pertama, ia melambaikan tangan, menggunakan sihir untuk membuat para petinggi pingsan. Kemudian, ia menelepon putranya yang sedang bersantai di rumah. Setelah menerima pemberitahuan, pemuda itu melihat dengan saksama. Dan benar saja, ia melihat rudal nuklir yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arahnya. Maka, ia segera memerintahkan pedang pusaka di tangannya untuk menunjukkan wujud aslinya. Kemudian, dengan sekejap ia melesat ke udara. Langit, aku meminjam kekuatan agungmu. Hambamu datang untuk menerima tantangan. Namun, saat ini di markas militer, para petinggi masih sangat khawatir. Perlu diketahui, yang dihadapi pemuda itu adalah 3.000 rudal nuklir, bahkan sisa ledakannya saja bisa meratakan kota Qianhai. Untungnya, detik berikutnya pemuda itu melemparkan perisai pelindung, melindungi seluruh kota Qianhai. Namun, tepat saat ia bersiap mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan rudal nuklir, tiba-tiba ia mendapat ide cemerlang. Ia langsung mengubah bantal di lehernya menjadi seekor naga emas yang menelan semua rudal nuklir. Setelah itu, dengan santai ia melemparkannya ke Pulau Jepang, langsung menenggelamkan negara kepulauan itu. Namun, setelah pemuda itu kembali ke rumah, ibunya tidak ingin ia terus bermalas-malasan. Maka, ibunya menugaskannya untuk menjadi pengawal pribadi CEO wanita tercantik di Qianhai. Tak disangka, di hari pertama kerja, ia bertemu dengan anak orang kaya generasi kedua yang membawa sekelompok preman untuk mencari masalah dengan CEO wanita itu. Itulah yang menyebabkan adegan di awal tadi. Saat itu, CEO wanita melihat betapa hebatnya pemuda itu. Ia langsung jatuh hati padanya. Setelah membayar harga yang cukup mahal, ia membawa pemuda itu pulang ke rumahnya. Memintanya berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghadapi perjodohan yang diatur keluarganya, tapi tak disangka, adik ipar perempuan melihat penampilan pemuda itu yang kurus kering, merasa ia sama sekali tidak berguna. Namun, tepat saat mereka hendak masuk rumah, pemuda itu tak sengaja menemukan bahwa di dinding ternyata tergantung fotonya sendiri. Lihat apa, kamu pikir kamu bisa menandinginya? Ini adalah pahlawan yang menyelamatkan kota Qianhai sebulan lalu. Entah dari mana dia dapat fotonya, setiap hari dia sangat tergila-gila. Setelah pemuda itu bertemu dengan ayah dan ibu mertuanya, ia mendapati mereka memasang wajah meremehkan. Menganggapnya hanyalah seorang pengawal di bawah putri mereka, namun berani-beraninya pungguk merindukan bulan. Pemuda itu baru saja makan sepotong timun. Ayah mertuanya sudah mengusulkan untuk menyuruhnya pulang. Tak disangka, saat itu juga, pemuda itu tak sengaja menemukan bahwa di luar villa, ternyata muncul sekelompok ahli bela diri yang hebat. Mereka berencana menyusup ke rumah keluarga Jiang di tengah malam untuk membunuh dan membungkam mereka. Maka, pemuda itu segera duduk kembali. Tidak bisa, malam ini aku harus makan bersama Nona Jiang. Ayah mertuanya sangat marah mendengarnya. Meskipun mendengar pemuda itu berkata bahwa malam ini mereka dalam bahaya, ia tetap ingin mengusirnya. Saat itu, ibu mertuanya melihat keduanya tampak mesra. Langsung curiga bahwa mereka sudah memiliki hubungan sebelumnya. Seketika, ayah mertuanya menjadi lesu. Agar tidak membuat putrinya sedih, ia terpaksa membereskan sebuah gudang agar pemuda itu bisa tinggal. Tapi tak disangka, pemuda itu malah berbuat usil, sengaja menunggu para penjahat menangkap seluruh anggota keluarga Jiang. Baru ia muncul. Nona Erniang, bangunlah. Kak Nona Erniang cepat bangun. Ada apa ini? Hahaha. Wanita-wanita keluarga Jiang semuanya luar biasa. Tak kusangka masih ada yang perlu dibicarakan. HMPH, kakak beradik yang cantik, dan seorang ibu yang masih sangat menawan. Penjahat itu tersenyum licik dan mengancam para wanita itu, mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat matahari esok hari. Kemudian, gerombolan itu perlahan mendekati para wanita. Jangan menyerah pada mereka.